Pemirsa, saatnya kita ikuti sejumlah data dan fakta terkait dengan pelantikan anggota DPR dan juga DPD hari ini akan dibawakan oleh Valencia Melvinsi. Silakan Valen. Baik, terima kasih Reza. Pemirsa, hari ini kita akan menyaksikan ada anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029 dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji mereka. Periode ini anggota DPR RI yang dilantik adalah terbanyak dibandingkan 3 periode sebelumnya alias dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Dengan hanya ada 8 parpol yang bisa lolos parliamentary threshold atau berarti berkurang 1 parpol dibandingkan dengan periode sebelumnya. Saya ajak Anda kita lihat apa saja data dan fakta terkait dengan DPR RI dan semua yang akan dilantik untuk periode 2024-2029. Jadi pemirsa, hari ini 1 Oktober 2024 khusus untuk anggota DPR RI yang akan dilantik. Jumlahnya adalah 580 anggota DPR RI. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon anggota legislatif terpilih hasil pemilihan anggota legislatif 2024. Penetapannya itu dilakukan pada 25 Agustus 2024. Nah, ini sesuai juga dengan keputusan KPU RI nomor 1206 tahun 2024. Selanjutnya kita lihat lagi di slide berikutnya, kita lihat perbandingannya dengan periode sebelumnya, pemirsa. Jadi di periode sebelumnya 2019 sampai dengan 2024 itu jumlah anggota DPR RI yang diambil sumpahnya adalah sebanyak 575 orang atau 575 anggota. Jadi sama dengan yang saya sebutkan sebelumnya, kalau ini merupakan yang terbanyak dalam 3 periode terakhir. Kemudian Pileg 2024 ini total suara sah secara nasional dalam Pileg DPR RI adalah 151 juta suara sah. Ini disampaikan oleh KPU RI. Partai politik harus mendapatkan minimal 4% dari total suara sah untuk bisa lolos dari parliamentary threshold. Kemudian kita lihat lagi pemirsa, jumlah kursi partai politik. Setiap partai politik punya jumlah kursi masing-masing di dalam periode kali ini. Jadi kalau periode sebelumnya ada 9 partai politik yang berhasil lolos melenggang ke DPR RI, tahun ini periode ini hanya ada 8. Yang pertama kita lihat yang paling banyak dipegang oleh PDIP. 110 kursi, disusul oleh Golkar dan Gerindra, berikut Nasdem dan PKB. Nah, kalau kita lihat di sebelah kirinya ini adalah jumlah kursi di parlemen dengan PDIP 110 kursi, kemudian Golkar 102 kursi, Gerindra 86 kursi, Partai Nasdem 69 kursi, dan yang paling sedikit kita lihat di sini nomor 8 ada Partai Demokrat dengan total perolehan suara sekitar 11 juta suara, punya 44 kursi di parlemen. Saya ajak Anda kita lihat apa saja sebenarnya hak DPR RI, pemirsa. Jadi ada beberapa hak DPR RI, ini adalah masuk ke dalam fungsi pengawasan, tercantum dalam pasal 79 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014. Yang pertama adalah hak interpelasi. Hak interpelasi ini adalah hak untuk meminta keterangan dari pemerintah terkait dengan satu kebijakan. Kemudian ada yang namanya hak angket. Kalau ini mungkin Anda beberapa kali mendengarkan penggunaan hak angket di DPR RI. Salah satunya adalah hak angket yang baru saja akhir-akhir ini dilakukan oleh DPR RI. Ini adalah terkait dengan meminta untuk melakukan penyelidikan terkait dengan satu kebijakan ataupun apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Dan satu lagi adalah hak untuk menyatakan pendapat. Selanjutnya pemirsa, anggota DPR juga punya haknya. Ini adalah hak anggota DPR. Pasal 80 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 berikut perubahannya. Bisa mengajukan usul rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, bisa membela diri, hak imunitas, punya hak protokoler, hak keuangan dan administratif, hak pengawasan, hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, dan hak untuk melakukan sosialisasi undang-undang. Ini adalah hak-hak anggota DPR RI pada saat sudah dilantik dan duduk di parlemen. Nah, dengan hak-hak ini tentunya seharusnya setiap anggota DPR RI bisa bekerja dengan maksimal karena punya setiap hak ini. Kemudian ada juga pemirsa yang namanya AKD, Alat Kelengkapan Dewan. Ini tercantum dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2019.
tentang Undang-Undang MD3. Nah, ini juga menjadi salah satu bagian penunjang supaya anggota dewan bisa bekerja secara sepenuhnya dengan sempurna. Ada 10 bagian AKD. Kita lihat apa-apa saja. 10 bagian AKD ini menunjang bagaimana kinerja anggota dewan pada saat duduk di Senayan. Ada pimpinan DPR, Badan Musyawarah atau BAMUS, kemudian komisi, kemudian ada Badan Legislatif, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas, Badan Kerjasama Antar Parlemen, BURT, Badan Urusan Rumah Tangga, Majelis Kehormatan Dewan, dan Panitia Khusus. Jadi dengan 10 bagian ini, satu institusi ini bisa menjadi DPR yang bekerja untuk masyarakat. Selanjutnya pemirsa, tapi pada saat kita lihat dalam kurun waktu beberapa periode terakhir, ternyata DPR RI ini juga punya hal-hal yang membuat publik marah terkadang. Jadi ada beberapa RUU yang mangkrak, padahal ini penting. Yang pertama, kita tahu RUU perampasan aset sampai sekarang masih belum tuntas terkait dengan pengerjaan RUU-nya. Kemudian nomor 2 adalah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU PPRT yang didemo setiap saat, dan yang terakhir adalah RUU Masyarakat Hukum Adat. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan rumah yang tentunya menjadi sesuatu yang harus diselesaikan oleh anggota DPR terpilih periode 2024-2029. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.